lihat dari rapot, nilai rapotnya naik turun gitu. Jadi ya udahlah gitu. Karena saya juga apa ya dari anak organisasi dulu. Jadi ketika semester ganjil nilainya bagus, semester genapnya turun. Jadi seperti itu, ya udahlah. Berarti harapanku bukan di SPAN, tapi di UMPTKIN. Jadi seperti itu. Eh tapi parahnya bukan di situ. Parahnya tuh banyak guru-guru, eh kakak kelas juga gitu kayak apa ya mengedon gitu, membuat saya down kayak Win Jogja gitu. Banyak loh kakak nggak keterima di Win Jogja. Kamu yakin di Win Jogja gitu? Ya udahlah gitu rezeki-rezekian. Jadi ibarat kata itu mematahkan semangat kita gitu. Tapi eh, dari situ saya tidak putus asa gitu. Dengan kata-kata tersebut itulah yang membuat saya makin semangat gitu. Dan saya juga belajar itu komitmen gitu. Jadi kan selama berapa ya saya belajar itu 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, saya belajar komitmen dengan diri sendiri. Saya nggak akan main, saya nggak akan ngapa-ngapain. Intinya saya nggak akan keluar-keluar sebelum tes MPTKIN gitu. Jadi selama sebulan saya belajar gitu. Nah, saya kalau saya belajar sendiri tuh gini, setelah setelah bersih-bersih, jadi jam pagi itu kan masih otak fresh gitu. Perkiraan jam 7 sampai jam 8, terus abis asar juga karena abis asar itu juga kan apa ya jiwa-jiwa kita itu udah terkumpul karena duhur kan pasti capek gitu ya, capek ngantuk gitu, jadi jangan buat belajar kalau menurut saya lebih baik habis asar terus juga habis maghrib gitu. Nah habis itu juga saya juga mondok di pondok pesantren Krapia Jogja gitu. Nah jadi ketika pengumuman UMPTKIN itu belum diumumin gitu, dan saya udah diterima duluan gitu di pondok. Dan apa ya, jadi tuh kayak em, ya udahlah gitu, kalau emang rezeki di UIN ya berarti di UIN, kalau enggak berarti gap year gitu. Berarti niatnya mondok aja gitu, mondok gap year. Tahun sekarang baru dapat UIN. Dan alhamdulillahnya terima di UIN gitu. Nah eh tuh bingung ya, banyak yang bingung juga kalau gitu kan, atau mau jadi orang kontang lantung gitu, gak ada kerjaan gitu. Tapi kan banyak opsi-opsi atau banyak pilihan-pilihan lain. Kalau menurut saya sendiri itu kuliah. Kenapa kuliah? Karena dengan kuliah kita itu bisa menambah wawasan, pengetahuan juga, punya banyak teman, relasi gitu. Bedanya dengan orang yang tidak kuliah itu apa? Misal gini, di sebuah lapangan itu banyak kerumunan orang gitu. Kerumunan orang, nah terus orang yang tidak kuliah termasuk dalam kerumunan tersebut. Sedangkan orang yang kuliah itu ya termasuk di situ, akan tapi dia di kayak di menara atau tower gitu. Jadi ketika kita melihat situasi atau melihat peluang itu lebih mudah ya kan. Jadi ibaratnya itu kita di speaking seperti ini, terus juga apa ya, kita bisa menemukan berbagai sudut pandang yang berbeda. Jadi kita belajar sebagai orang yang bijak gitu, nggak boleh egois, nggak boleh egois karena kalau kita egois kita juga nggak bakal punya teman di kuliah gitu. Nah di kuliah itu juga tidak sama dengan di SMA atau di MAN atau di SMK gitu. Jadi misal gini, kalau ada tugas, kalau di SMA, MAN, SMK pasti kan yang repot tuh gurunya gitu, yang repot gurunya, waktu ujian yang repot gurunya juga gitu. Beda lagi kalau di kuliah atau di kampus, yang repot itu kita sendiri gitu. Jadi misal nih, kita UAS, terus kita nggak ikut gitu. Ya udah dosen mah bodo amat gitu. Ya udah bodo amat gitu. Karena yang butuh itu kita gitu. Kita mau lulus, kita mau enggak, kita mau lulus sampai 8 semester, itu dosen nggak terlalu peduli gitu. Yang penting dosen tuh dibayar udah gitu aja kan. Terus apa lagi ya? Nah, karena saya di Jogja gitu, mungkin banyak kayak pemikiran kalian atau ekspektasi kalian itu kayak Jogja murah, gimana gini 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 gitu.
emang benar dari satu sudut pandang. Karena saya mikir dulu juga gitu, Jogja itu murah, Jogja itu kayak apa namanya, sopan santun, gini 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 gitu. Ketika saya datang di Jogja, saya bukan melakukan penelitian sih, saya melihat gitu ya, melihat situasi. Ternyata Jogja tidak sesuai itu, tidak seperti itu. Jadi misal kalau kita ketemu sama orang-orang yang hidden atau orang-orang yang beruang dan kita ikut dalam hal tersebut dan kita tidak bisa membentengi diri kita, ya kita bisa masuk atau terjerumus di situ. Jogja itu gini, kalau di Banyuwangi, kita ke Jember, ke Lipo, itu kan kayak, wah, hidden banget nih, orang beruang gitu, keren. Beda lagi tuh kalau di Jogja. Di Jogja tuh banyak mall gitu, banyak mall-mall. Nah, mallnya itu tidak semua mall sama. Jadi ada mall tingkatan gitu. Ada mall kelas atas, ada mall kelas bawah. Kalau di Jogja, Lipo itu termasuk mall kelas bawah. Jadi seperti itu. Jadi ya intinya saling membentengi gitu. Terus juga karena Jogja itu kan termasuk kota belajar, terus banyak mahasiswa luar Jogja yang datang ke Jogja berbondong-bondong gitu. Jadi kan Islam tuh kan kayak campur maut gitu ya. Jadi kita juga harus bisa membentengi diri, apalagi sebagai maba semester 3 4 itu rawan sekali karena sasaran bagi mereka atau kaum radikal itu sasarannya tuh anak-anak maba sama semester 3 4. Karena dari pemikiran atau prinsip yang belum matang seperti itu. Maka dari itu, saya niat mondok ya sebagai kayak dasar untuk membentengi diri sendiri agar tidak terbawa hal-hal tersebut juga. Gitu. Jogja disebut kota pelajar itu bukan karena hal itu juga, bukan apa ya, eh, mahasiswanya yang dari luar-luar kota, bukan. Karena gini, kalau di Banyuwangi kafe, tempat angkringan, itu kan biasanya cuma buat ngopi doang ya. Ngopi, ngeteh, nge-es, atau cuma ngobrol-ngobrol basa-basi doang gitu. Beda lagi kalau di Jogja gitu. Kalau di Jogja, tempat apapun itu, dimanapun, tempat ngopi, angkringan, kafe, sebagainya itu dijadikan sebagai diskusi, dijadikan sebagai tempat pembelajaran, belajar gitu. Makanya disebut kota pelajar di situ. Kita bisa menemukan orang-orang belajar dimanapun tempatnya juga. Makanya kan banyak tuh pasti yang mengira atau berpikiran bahwa ih Mbak Frida ngopi terus gaya banget gitu kan. Ih Mbak Frida gini terus apa SW story WA story IG-nya di kafe mulu gitu. Padahal uh, itu bukan hanya sekedar ngopi gitu, tapi itu ngopi sambil diskusi gitu. Um, Terus juga ini saran juga sih bagi kalian semua kalau udah di kuliah jangan hanya ambis dalam IPK gitu. IPK bagus, komlu itu luar biasa gitu. Tapi kalau kita tidak punya pengalaman apapun, itu kayak nggak ada apa-apanya itu dalam dunia pekerjaan gitu. Jadi ya caranya ikut organisasi Ormawa, organisasi intra maupun ekstra gitu. Karena gini, perbedaan ya. Misal di perusahaan ada pelamar pekerja itu dua orang A sama B gitu. Nah, yang A itu orangnya pinter, kamlut, IPK-nya bagus banget. Orang B ini nggak kuliah, tapi dia udah punya pengalaman kerjaan selama 4 tahun gitu. Pasti yang dipilih yang berpengalaman pekerjaan ini. Karena apa? Karena lebih berpengalaman gitu daripada orang yang hanya pintar dalam teori doang, tapi tidak berpengalaman seperti itu. Tapi akan tetapi jika yang kaum tadi, yang IPK-nya bagus, dia mengikuti kayak Ormawa atau organisasi lainnya juga gitu, kenapa tidak gitu? Pasti yang dipilih yang poin plusnya ada di orang orang A tadi gitu. Karena dia teori iya, praktek juga iya gitu. Terus juga misal gini, Mbak, saya pengen kuliah, tapi uang terkendala di uang gitu. Kalau saya lihat, saya teliti di Jogja itu banyak kok mahasiswa yang kerja sambil kuliah, kuliah sambil kerja sambil mondok itu banyak banget gitu. Dan bukan kayak nyorang kuliah sama kerja gitu. Berarti uh, bukan bukan beruang, maksudnya bukan orang yang berada gitu, bukan seperti itu. Banyak loh
kayak misal temanku sendiri gitu, dia siangnya kuliah gitu, terus malamnya dia kerja di kafe gitu. Karena bukan, padahal dia orang punya gitu, orang beruang gitu, orang berada. Dia ingin kayak apa ya, biaya hidupnya atau kebutuhannya itu tidak minta-minta gitu. Karena emang asik aja gitu, kerja di Jogja, di kafe, apa jadi apa ya, Gojek, Grab itu banyak banget gitu. Jadi peluang kerja bagi mahasiswa kalau di Jogja itu juga banyak banget gitu. Beasiswa juga banyak gitu. Mungkin kalau dulu saya nggak daftar masalah beasiswa, mungkin yang pertama dari relasi atau dari apa ya, dari temen juga cutting, jadi belum kenal, jadi belum tahu apa-apa. Masalah KIP juga udah banget, apa ya, tiba-tiba udah pengumuman aja gitu, tinggalan jauh. Jadi beasiswa itu ada dari kampus, dari luar kampus, dari yayasan mana itu banyak banget. Jadi kalau masalah beasiswa jangan takut gitu, kayak ketolak yang satu masih ada beasiswa-beasiswa lain yang mau menerima kamu gitu. Terus apalagi ya? Intinya itu sih, intinya jangan jadi mahasiswa apa ya, bahasanya mahasiswa kupu-kupu yang hanya ambis dalam IPK gitu. Kalau mau pengen IPK bagus, komot gak apa-apa gitu. Kan, tapi kita juga harus ada pengalaman-pengalaman yang lain supaya dalam mengikuti mengisi kurikulum kan atau CV-nya itu apa ya, biar nggak garing gitu, biar nggak cuman kayak em, rebahan gitu, ntar skillnya apa, rebahan gitu. Terus mungkin itu aja sih. Kalau yang ditanyakan bisa di room chat, atau mungkin yang mau tanya-tanya secara personal atau pribadi intens, gak apa-apa, kita kayak aja kalau DM, terserah gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Ini ada dari Oreo PP. Di sini tidak disebutkan asal sekolahnya dan teruju pada siapa. Di sini eh, dia bertanya bahwa hal-hal yang perlu disiapkan untuk calon maba yang mau kuliah di luar kota itu bagaimana? Apa saja dan eh, mungkin mungkin seperti mental atau kebutuhan finansial. Untuk narasumber dipersilahkan untuk menjawab. Mungkin dari Mbak Mbak Frida yang dari Jogja. Ya, persiapan ya. Jadi kalau persiapan tersendiri sih, kalau menurut aku eh, tanya-tanya gitu, tanya-tanya kepada kakak kelas ataupun misal saudara juga ada yang tinggal di kota tersebut. Jadi saya sendiri Jogja gitu. Jadi saya tanya-tanya kepada saudara saya yang pernah kuliah di Jogja, saya tanya gitu. Kayak misal ya gitu, Jogja tuh gimana gitu, orang-orangnya gimana gitu. Kata Jogja sih itu sih tanya-tanya sama kita langsung terjun gitu, kita langsung datang kota tersebut, kita
Karena biasa orang tuh sih kita apa aja sih gitu ya, masa ya Jogja juga keras loh, sama kayak banyak, sama semuanya sama sebenarnya, tergantung dari kita sendiri bagaimana kita menyikapi hal itu aja sih intinya. Tanya-tanya aja sih gitu. Lebih sering bertanya gitu aja sih. Ya, mungkin saya mau menambahin dari Mbak Frida kali ya, Mbak Dinar ya, kalau boleh. Iya, Mas, silakan. Ya, kalau pengalaman saya dulu, saya S1-nya di Surabaya, S2 di Bandung. Kalau ketika S2 itu finansial saya udah stable, jadi saya udah punya tabungan, udah punya eh, biaya hidup sehari-hari dari diri saya sendiri. Tapi kalau S1 dulu itu, ini saya membahas terkait dengan finansial ya, karena memang saya dulu kuliahnya istilahnya judulnya Pondok Nekat. Jadi dulu saya itu ngambil Surabaya karena saya pengen apa ya istilahnya bisa nyambi kerja gitu. Tapi ternyata di semester 1, semester 2 itu agak susah untuk nyambi kerja. Jadi ya akhirnya dulu itu menghemat sekali. Jadi sempat semester 1 itu kan belum ada kayak beasiswa, baru bisa kerja itu semester 2 sih saya tuh. Nunggu di toko di salah satu mall di Surabaya. Terus semester 2 baru dapat beasiswa dari Prodi juga. Nah semester 1 itu saya dulu itu sempat kayak mengalami makan itu kayak sarapan, kan biasa sarapan ya, kalau nggak sarapan nggak enak. Jadi nasi, belinya tuh nasi sama sambal doang gitu. Dulu itu cuma 1.000 atau 2.000 kalau nggak salah. Itu kayak gitu sih. Lauknya paling kerupuk yang kecil-kecil 500-an gitu. Kayak gitu sih, cara ngaturnya kayak gitu. Tapi ternyata bukan saya aja. Banyak teman-teman saya yang saya kenal ketika saya gabung di beasiswa Jarum itu, teman saya dari UNER, dari ITS, itu mengalami hal yang sama. Kalau dia tuh dari daerah gitu. Jadi ya memang akhirnya kebanyakan, walaupun dia bukan apa ya, ya kayak anak guru, anak tentara gitu, tapi ya mereka mencoba untuk mandiri ya itu. Jadi akhirnya semester 2 itu baru mereka bisa kerja, dapat beasiswa kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Kalau finansial kayak gitu. Kenapa di Surabaya juga? Karena memang ternyata saya banding-bandingkan di kota lain, mungkin di Surabaya itu memang hawanya tuh kompetisinya tinggi gitu ya. Walaupun kita orang kaya gitu, tapi nggak apa ya nggak sungkan gitu untuk ngejar beasiswa, terus kerja di toko, di mall. Kan Surabaya itu kan banyak mallnya tuh kan. Atau mungkin jaga warnet, dulu kan masih musimnya warnet, itu udah biasa kayak gitu. Itu sih kalau dari segi finansial. Jadi ya pokoknya niatnya gimana dulu sih. Kalau niatnya memang kuliah, pengen bener-bener dapat gelar, pengen kuliah, pengen menaikkan derajat keluarga, pengen bermanfaat buat masyarakat, ya apapun pasti akan di kesusahannya kayak gimana pun pasti akan dilalui. Itu kalau dari pengalaman saya S1 dulu. Tapi kalau S2 ini udah sangat stabil saya, jadi nggak bingung masalah keuangan. Itu sih Mbak Dina. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin buat teman-teman yang mau bertanya lagi. Kira-kira yang jawaban saya menjawab pertanyaan tadi, yang bertanya siapa Mbak Dinar kalau boleh tahu? Tadi namanya Oreo PP. Ya Mas Oreo, ada nggak orangnya di sini? Kayaknya nggak ada ya. Ya itu sih mungkin dari Mas Oreo. Kalau mungkin kurang kurang menjawab dari pertanyaannya, mungkin bisa diambil sama narasumber lain atau mungkin silahkan ditanyakan lagi. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ini ada yang dari Rizky Alif Setiawan menanyakan mungkin kisi-kisi buat soal UMPT UMPT KIN atau SBMTN. Mungkin Mbak Fatma atau Mbak Frida, mungkin Mbak Agis mau menjawab. Baik, masalah untuk
kisi-kisi ya. Kalau kisi-kisi SBM sama UMPTKN kayaknya dulu sama sekarang udah beda ya. Kalau dulu zamanku di 2017 itu 2017 ya. 2017 itu dulu aku belajarnya lewat itu loh, apa? Buku SBMPTN, biasanya yang dijual-jual di toko buku gitu. Nah, kayak gitu. Kayak gitu sama melihat itu kisi-kisi dari cutting. Kak cutting sih. Kakak kelas tahun yang kemarin dari kayak 2016, 2015 kayak gitu. Dengar kan? Suaranya kedengeran kan? Dengeran, Bu. Itu sih kalau dari saya. Soalnya dulu juga dari saya kan persiapan SBM itu kan kalau di pondok kan keterbatasan buat cari-cari itu ya, cari-cari info keluar gitu kan susah kan. Jadi kita dapatnya soal dan lain-lain itu ya bantuan dari bantuan dari guru sama bantuan dari guru aja. Sama ya itu inisiatif sendiri beli buku SBM kayak gitu dari teman-teman atau apa warisan dari kakak kelas kayak gitu. Udah itu aja sih kalau dari aku. Mungkin yang lainnya. Mungkin dari Mbak Fatma atau Mbak Ida yang mau menjawab untuk UMPT KIN. Ya, mungkin sedikit nambahin sih, biar nggak kosong. Kalau kayak gitu sih, sebenarnya Google tuh banyak banget loh kalau kita mau nyari. Atau mungkin kayak gabung di Telegram atau di WhatsApp itu banyak banget. Karena jujur ya, saya modal saya lolos beasiswa baik Jarum atau LPDP itu sumber saya Google. Google terus kadang ya tanya-tanya sama temen yang udah pernah dapat atau kayak gitu. Tapi kayak 80 sampai 90% itu ya itu supporting saya dari Google. Ya, intinya gitu sih, kalau kita mau lulus kuliah, mau lulus beasiswa, kita harus ada effort, ada usaha untuk nyari, baca, itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Mbak. Mungkin ada tambahan lagi mungkin. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada nih dari Mbak Nabila Aulia dari sekolah Manggenteng. Kak mau nanya, kalau daftar PAN PTKIN apa harus jurusan agama? Apa boleh ambil jurusan pendidikan atau teknik? Silakan mungkin Mbak Frida atau Mbak Fatma atau Mbak Agis lagi atau Mas Faidal mau menjawab. Gini ya, SPAN PTKIN. Ini SPAN PTKIN sendiri kalau di UIN Jogja, SPAN sama UM itu UIN tidak menerima yang masalah IPA atau saintek gitu. Jadi kalau masalah teknik itu kan masuk di IPA gitu ya. Itu disarankan untuk mengikuti senam sama SBM. Tapi itu khusus UIN Jogja gitu. Ada juga UIN-UIN lain menerima, misal kayak SPAN PTKIN, UM PTKIN boleh kayak teknik itu bisa, itu juga ada, tapi tidak semuanya gitu, hanya beberapa. Jadi dilihat dari background kampusnya terlebih dahulu atau bisa apa ya, lihat di websitenya UIN tersebut gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya, ada tambahan lagi. Pertanyaan terakhir dari Mbak Zulfa Aulia Ruhana dari Sekolah Manggenteng. Bertanya, dalam jurusan manajemen dakwah sendiri apa saja prospek kerjanya? Mbak Frida mungkin mau menjawab. Oke, manajemen dakwah.
ini juga sebenarnya salah perspektif orang-orang sih. Pasti orang-orang banyak berpikiran bahwa manajemen dakwah tuh lulusan bakal jadi dai, ustazah, yai gitu. Padahal bukan. Jadi manajemen dakwah itu sama dengan manajemen lainnya. Sama dengan kayak kalau di kampus umum tuh ya manajemen gitu, di UGM manajemen, di UND manajemen, semua kayak seperti itu. Bedanya kalau di UIN itu ya berbau-bau Islam gitu. Jadi kalau prospek kerja, jadi sebenarnya gini, manajemen dakwah kan ini umumnya gitu. Nanti kalau penjurusan ada 3 gitu. Manajemen keuangan Islam, manajemen sumber daya manusia, ada manajemen haji dan umroh gitu. Tergantung kita mau penjurusan yang mana. Kalau kita mau ke manajemen keuangan Islam ya berarti kita lebih ke kayak akuntansi gitu. Ya gitulah. Terus kalau kita manajemen sumber daya manusia, kita lebih kayak biasanya tuh yang di desa-desa itu apa sih? Lembaga kemanusiaan sosial gitu sih. Terus kalau manajemen haji dan umroh ya lebih ke situ, mengarah ke situ lebih jelasnya seperti itu. Jadi kalau prospek kerja itu luas banget gitu, tergantung kita penjurusannya mau ngambil apa gitu. Itu aja sih. Mau jadi dosen bisa juga lagi S2, mau jadi pengusaha juga bisa gitu. Tergantung penjurusannya juga. Disampaikan terima kasih untuk para narasumber yang sudah menjawab. Untuk acara ini selesai sampai di sini. Waktunya kurang beberapa menit lagi. Jadi kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga acara pada hari ini bisa bermanfaat, menjadikan mungkin ilmu yang di sini yang didapatkan dari sini bisa bermanfaat buat pendengar. Sekian, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.